Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh dan solehah? Bertemu lagi dengan Bu Tatu dalam pembelajaran Bahasa Indonesia tema 7. Baiklah, sebelumnya kita baca terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baiklah, silahkan disiapkan buku tematiknya terlebih dahulu. Baiklah, di pembelajaran hari ini kita akan mencari arti kata sulit dan istilah dalam teks. Kata sulit dalam suatu teks adalah kata yang belum kamu ketahui artinya. Dalam suatu teks, kata sulit juga dapat berupa istilah. Apa sih yang dimaksud dengan istilah? Istilah adalah kata atau gabungan kata yang menjelaskan konsep atau keadaan dalam bidang tertentu. Nah, istilah sering juga disebut sebagai kata atau ungkapan khusus. Untuk mengetahui arti dari suatu istilah, kalian dapat mencarinya di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau bisa disebut dengan KBBI. Saat mencari arti suatu istilah dalam kamus, kamu harus mencari istilah tersebut dalam bentuk kata dasarnya terlebih dahulu. Contohnya kata kesatuan. Kata kesatuan itu terdiri dari ke dan an serta kata dasar yaitu satu. Jadi saat mencari arti kesatuan, kamu harus mencari dulu kata satu. Setelah menemukan kata satu, kemudian mencari kata kesatuan, sehingga kamu akan menemukan arti dari kata kesatuan tersebut. Mengerti sampai di sini? Baiklah, Ibu contohkan yang lain ya. Ada kata sulit mufakat, rukun, dan khas. Nah, mufakat menurut KBBI artinya adalah telah tercapai kesepakatan. Sedangkan arti rukun menurut KBBI adalah baik dan damai. Ada lagi satu lagi khas atau khas, yaitu memiliki arti khusus atau istimewa. Silakan yang punya buku KBBI diperiksa. Kita lanjut. Menemukan informasi dalam teks. Dalam menemukan informasi yang terdapat pada teks, terlebih dahulu kamu perlu membaca dan memahami isi teks dengan baik. Semua informasi penting tersebut dapat kamu temukan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Nah, salah satu cara membaca yang baik adalah dengan membaca dalam hati atau tidak bersuara. Dengan membaca dalam hati, kita dapat mencermati hal-hal penting yang terdapat pada teks dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Menyampaikan informasi baru melalui peta pikiran. Peta pikiran merupakan cara yang kreatif dan efektif dalam mencatat informasi-informasi penting yang baru kita peroleh. Saat menyampaikan informasi menggunakan peta pikiran, tentukan terlebih dahulu pokok pikiran dari teks. Kemarin sudah dibahas ya, apa sih pokok pikiran dalam teks? Pokok-pokok pikiran dapat berupa ide pokok setiap paragraf dalam suatu teks. Setelah menemukan ide pokok setiap paragraf, kamu dapat menuliskan pokok-pokok pikiran. Berikut contoh membuat peta pikiran. Pokok pikiran paragraf pertama. Pertama kamu buat dulu judulnya, terus kamu petakan pokok pikiran paragraf pertama, pokok pikiran paragraf kedua, pokok pikiran paragraf ketiga itu apa, dan selanjutnya yaitu pokok pikiran paragraf keempat. Jadi kamu dikonsepkan terlebih dahulu, membuat petanya terlebih dahulu, judulnya apa, paragraf pertamanya berisi tentang apa, paragraf kedua dan ketiga serta keempatnya. Setelah itu baru kita membuat ringkasan. Apa sih yang dimaksud dengan ringkasan? Ringkasan adalah intisari sebuah teks. Saat menjelaskan informasi dari teks melalui ringkasan, kamu hanya perlu meringkas isi teks dengan cara mencatat informasi penting dari teks yang kamu baca. Kemarin kalian sudah membuat ringkasan. Pertama, kalian juga mencatat poin-poin penting waktu ada webinar itu ya. Informasi penting tersebut biasanya disampaikan melalui gagasan pokok atau ide pokok dari setiap paragraf. Meringkas isi teks sama dengan menulis kembali isi teks secara singkat. Dalam meringkas, urutan setiap peristiwa pada teks harus sesuai dengan isi teks yang sebenarnya. Coba
kalian screenshot terlebih dahulu. Setelah itu buatlah ringkasan dalam video ini ya. Silakan dituliskan di buku tulis tematik. Silakan di-post terlebih dahulu videonya. Setelah itu baru kita lanjutkan. Baik, selanjutnya menuliskan informasi dalam bentuk peta pikiran. Ada banyak cara untuk menyampaikan informasi pada sebuah teks. Informasi yang telah kita dapat sebaiknya ditulis secara ringkas dan jelas agar pembaca dapat memahaminya. Kita dapat menyampaikan informasi pada sebuah teks ke dalam beberapa kalimat. Selain itu, kita juga dapat menyampaikan informasi tersebut melalui peta pikiran. Peta pikiran adalah menuliskan informasi yang kamu dapat pada sebuah teks dalam bentuk kotak-kotak atau diagram dan saling berkaitan. Di matematika sudah diajarkan ya cara membuat diagram, contohnya boleh juga berupa tabel. Coba silakan disimak Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral. Silakan dibaca terlebih dahulu di dalam hati ya. Cukup dibacakan dalam hati. Baiklah, sudah selesai. Kita lanjut ya. Sudah selesai ya. Kita mulai lanjut. Baiklah, ayo buatlah peta pikiran berdasarkan teks tersebut. Kamu bisa menuliskan peta pikirannya seperti contoh di bawah ini. Judul teks yaitu Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral. Pokok pikiran paragraf pertama yaitu sejarah pembangunan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral. Pokok pikiran paragraf kedua, tujuan dan manfaat dari bangunannya Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral. Sudah paham sampai di sini? Silahkan dilanjutkan. Menulisan gagasan pokok sebuah paragraf. Gagasan pokok adalah inti dari pembahasan pada sebuah paragraf. Dengan memahami gagasan pokok sebuah paragraf, kamu dapat memahami isi dari paragraf tersebut. Sebenarnya ini sudah kita ulang berkali-kali ya, mengenai gagasan pokok, gagasan penjelas, ataupun ide pokok, ide pendukung. Gagasan pokok terletak pada kalimat utama. Coba kita simak lagi teks berikut ini. Pada tahun 1959, Presiden Soekarno memberikan gelar Bapak Pendidikan Indonesia kepada Ki Hajar Dewantara. Gelar ini diberikan karena jasa beliau dalam merintis pendidikan di Indonesia. Tanggal 2 Mei ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Penetapan itu bertepatan dengan hari lahir Ki Hajar Dewantara. Coba kita lihat, kalimat utama teks tersebut adalah pada tahun 1959 Presiden Soekarno memberikan gelar Bapak Pendidikan Indonesia kepada Ki Hajar Dewantara. Apa sih gagasan pokoknya? Gagasan pokoknya itu pemberian gelar Bapak Pendidikan Indonesia. Selanjutnya coba kita latihan soal literasi teks fiksi. Coba kalian perhatikan. Setelah itu tulis jawabannya di buku tulis. Tulislah jawaban kalian di buku tulis tanpa menuliskan soal, hanya jawaban ya. Setelah itu silahkan dikirimkan ke Google Classroom ataupun WA langsung wali kelasnya ya.
Baiklah, sudah selesai. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.